Jangan di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahu alaihi. Baiklah, yang pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas nikmat Allah yang telah dititipkannya kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan dan kemauan. Dan salawat serta salam terhenti-hentinya kita curahkan, kita salawatkan kepada kasih Allah, kepada Rasulullah SAW. Baik, saya hormati kepada bapak-bapak. Baiklah, berdiri saya di sini sebagai MC atau pembawa acara pada sore hari ini. Baiklah, memulai acara yang pertama yaitu pembukaan, karena kita buka acara pada sore hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, lanjut acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kami Arif. Pada Arif pada tempat yang silakan. Balik gitu. Dah, balik. Mas.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Arif, semoga yang mendengar dan membacanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke cara yang ketiga, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Zulfitriyadi kepada Ustaz. Kami persilakan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa saling bersyukur atas segala limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita kecukupan nikmat, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat materi ataupun nikmat pekerjaan yang ada pada diri kita. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat hidayah, dan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk menambah catatan-catatan amal kebaikan. Masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk menghapus catatan-catatan kesalahan atau kesempatan untuk bertaubat, karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur, masih diberikan oleh Allah kekuatan fisik untuk beribadah, dan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah. Tergerak hati kita menuju masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah bukan karena iman, langkah kaki menuju masjid ini adalah sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Sebagaimana sudah biasa kita lihat di sekeliling kita, di pemukiman kita, banyak orang-orang yang badannya sehat, fisiknya kuat, akalnya sehat, tetapi tidak ada tergerak hatinya menuju masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dalam beribadah, dan bersyukurlah kita jaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistiqomahan dalam menjalankan ibadah. Karena ini adalah puncak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nikmat dunia semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kesehatan. Semua makhluk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat materi, kekayaan, pekerjaan dan lain sebagainya, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir pun, orang yang tidak beragama Islam pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini. Tetapi khusus bagi orang beriman, Allah memberikan dia nikmat hidayah, nikmat untuk beribadah, nikmat yang nantinya akan kita harapkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannah tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa qubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Kata Allah, kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman, anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bahwasanya mereka nanti di hari kiamat akan mendapatkan surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai-sungai kenikmatan. Para penafsir menafsirkan sungai-sungai susu, karena susu di dunia ini adalah barang yang gampang. Maka di surga nanti nikmat itu adalah tak terhingga lagi. Maka bersyukurlah kita, bergembiralah kita selaku orang Islam. Maka mari kita jaga nikmat hidayah ini, nikmat Islam yang ada pada diri kita ini. Jangan sampai memudar, jangan sampai luntur, jangan sampai ini melemah sehingga kita mati dalam keadaan yang su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tidak beragama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran yang berbunyi, wa isqala Ibrahim bi banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakum ad-din wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yaqub alaihissalam mewasiatkan kepada anak-anaknya, mewasiatkan kepada keturunannya, ya baniya innallaha astafa lakum ad-din, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama yang lurus. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam beragama Islam. Maka inilah perlunya kita menjaga hidayah, inilah perlunya kita menjaga nikmat iman, dan inilah perlunya kita menjaga nikmat kesempatan beribadah ini. Jangan sampai seiring waktu berjalan, semangat beribadah ini semakin memudar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada sahabatnya, baik kepada keluarganya, pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Yang insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan itu salah satu asbab musabab kita mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembelaan, penolongan dan perlindungan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang sangat masyhur
dan diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah wa iqamas shalah wa atuz zakah wa tasummu ramadan wa tuhijju fi baitillah man istata'a ilaihi sabila." Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan suatu agama Islam ini, agama yang kita anut ini, agama yang kita pegang teguh ini terdiri dari 5 unsur, 5 komponen yang lebih kita kenal, yaitu dengan rukun Islam. Apa 5 unsur itu? Yang pertama yaitu syahadat, persaksian, pengakuan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuan juga bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah pengakuan kita atau kewajiban kita melaksanakan salat, yaitu salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk melaksanakan salat ini. Salah satunya adalah wa aqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minina mawquta. Kata Allah, dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah ada waktu-waktu yang ditentukan bagi orang-orang yang muslim. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, ada waktu-waktu kita diperintahkan untuk salat, dan juga ada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan salat. Salah satu yang dilarang itu adalah ketika matahari itu pas di atas kepala kita. Itu waktu yang dilarang untuk salat. Tunggulah dahulu sampai waktu itu tergelincir atau sampai bayangan itu berpindah dari posisinya. Itu waktu yang dilarang untuk salat. Atau waktu di pagi hari ketika suatu bayangan sama dengan panjang bendahnya, ini juga dilarang untuk salat. Baik di waktu pagi maupun di waktu sore sebelum menjelang asar. Ketika bayangan suatu benda, kalau kita ukur suatu tempat, kita tegakkan, kemudian bayangannya itu sama dengan panjang bendahnya, itu dilarang kita salat, baik pagi maupun waktu sore. Kemudian dilarang pula waktu salat itu ketika matahari akan muncul dan juga ketika matahari akan tenggelam. Ketika sinar merahnya sudah muncul, maka itu dilarang untuk salat. Kalau ingin syuruk, sebelum itu. Kalau ingin duha, setelah itu. Ketika waktu ini adalah waktu yang dilarang untuk salat. Walaupun salat ini adalah rukun Islam kita yang kedua, dan ini adalah kewajiban pokok kita setelah syahadat. Jadi ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah, kalaulah ada seorang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, maka kewajiban salat sudah ada pada dirinya. Walaupun dia belum bisa apa-apa
sudah ada kewajibannya untuk sholat. Minimal dia mengikuti gerakannya, yang gerakan sholat. Kemudian bangunan atau rukun Islam yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah zakat. Ini adalah rukun Islam. Kewajiban bagi orang-orang yang kaya, kewajiban bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah rezeki yang lebih, maka dia ada kewajiban untuk melaksanakan, yaitu zakat. Ini adalah rukun Islam, kewajiban yang waktunya tidak ditentukan. Waktunya untuk membayar zakat tidak ada yang ditentukan. Hanya saja batasan harta itu ditentukan, dan waktu kepemilikannya itu juga ditentukan berdasarkan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat yang kita jalani saat ini, yaitu siam pada bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini kewajiban bagi setiap umat Islam, baik dia dalam keadaan sakit. Kalau dia masih mampu, maka diwajibkan untuk berpuasa. Jikalau dia tidak mampu ketika sedang sakit, masih ada kewajiban, yaitu membayar qada pada hari-hari yang ditinggalkannya. Kalaupun dia tidak ada harapan lagi untuk sembuh, masih ada kewajiban fidyah, memberikan makan satu orang miskin minimal sekali untuk dia makan. Kewajiban, tidak ada kumpulnya kewajiban puasa ini. Bahkan ini menjadi beban, menjadi tanggung jawab seorang anak. Jikalau orang tuanya sudah meninggal, kemudian ada hutang puasanya, maka ini kewajiban bagi anaknya membayarkan fidyahnya. Ini kewajiban bagi anak. Jadi kalau ada orang tua kita dalam kondisi sakit, kemudian dia meninggal, belum sempat membayar puasanya, maka kewajiban bagi anak-anaknya untuk membayar fidyah. Maka puasa adalah rukun Islam yang keempat, yang tidak ada juga toleransinya, tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun bisa diganti dengan fidyah. Ini adalah untuk orang yang kebutuhannya sudah sangat besar, sudah tidak mampu lagi, sudah pikun, kalau sakit sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Dan bagi selain itu, tetap ada kewajiban untuk mengganti, dan yang terbaik adalah menggantinya dengan puasa. Orang yang melahirkan, nipas, kemudian menyusui, masih ada kesempatan untuk membayar air dari puasa yang ditinggalkannya, walaupun tidak lebih sempurna, diganti dengan fidyah. Begitu juga orang yang sakit, ketika dia sembuh, maka kewajiban itu ada untuk mengganti puasanya sebanyak hari yang dia tinggalkan. Begitu juga bagi wanita, ketika datang masa menstruasinya, ketika dia suci dan berakhir bulan Ramadan, maka di situ sudah ada kewajiban baginya untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan semasa dia tidak berpuasa. Jadi tidak ada kewajiban, tidak ada yang dapat menggugurkan kewajiban ini. Syahadat, sholat, zakat, dan puasa, keempat rukun Islam ini tidak ada yang bisa menggantikannya kecuali amal itu. Dan yang terakhir, rukun Islam yang harus kita perjuangkan adalah haji. Naik haji, beribadah haji, ini juga harus kita usahakan, harus
kita tekadkan dan harus kita usahakan semaksimal mungkin. Minimal kita berniat, tanamkan tekad. Kalau ada rezeki, haji dulu. Kalau ada rezeki yang agak besar, tekadkan, kakek dulu beli mobil, haji dulu. Kakek dulu bangun di rumah misalnya, haji dulu. Karena ini rukun Islam. Dan ini penyempurna agama kita, semuanya agama yang sudah kita lakukan. Harus ada tekad. Saking ini pentingnya, bahkan bagi orang yang tidak memiliki harta sekalipun dapat mengambil faidah pahala haji dan umrah ini dengan cara melakukan sholat suruh yang senantiasa kita lakukan. Dalam hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sabahan summa zikrullah hatta yatlu as-sam, sampai matahari akan muncul, summa shalla raka'ataini kana kal haji wal umrah tammatin. Kata Rasulullah SAW, siapa yang sholat subuh kemudian dia duduk berzikir, entahkah itu membaca Al-Quran, berzikir yang lainnya, berdoa dan lain sebagainya, sampai ketika masuk waktu suruh kemudian dia sholat 2 rakaat, kana kal haji wa umrah tammatin, maka pahalanya sama seperti ibadah haji dan ibadah umrah, sempurna. Ini menggambarkan bagi kita bahwa ibadah haji mengandung nilai pahala yang begitu besar. Ibadah umrah mengandung pahala yang begitu besar. Bahkan kalaulah kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, kemampuan untuk beribadah haji dan ibadah umrah, ada suatu amalan yang nilai pahalanya sama dengan ibadah haji dan umrah, yaitu salat sunnah suruh 2 rakaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi kita jangan salah menafsirkan ini. Hadis ini tidak menggugurkan kewajiban haji dan umrah. Hadis ini tidak dapat menggantikan ibadah haji dan umrah. Tetapi hadis ini dapat menggantikan bagi orang yang tidak dapat kecukupan harta, orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, atau orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketidaksempurnaan sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah haji, maka ini dapat digantikan pahalanya dengan melakukan salat sunnah suruh 2 rakaat. Tetapi bagi kita yang fisiknya sehat, ekonominya kuat, kemampuannya ada, maka ini tidak dapat digantikan dengan ini. Tetap ada kewajiban baginya untuk melaksanakan ibadah haji dan disempurnakan dengan ibadah umrah yang sunnahnya. Nah, inilah kelima rukun Islam yang harus kita pegang, harus kita tekadkan mengamalkannya, dan harus kita genggam erat-erat dengan sampai rukun Islam ini ada satu yang tidak kita amalkan. Bahkan jangan sampai ada satu
yang kita anggap ini sepele atau kita anggap ini nanti dan nanti serta nanti. Jangan sampai seperti halnya ibadah haji. Banyak sekarang orang yang sudah berdalih belum mendapatkan panggilan. Harta sudah cukup, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada. Ketika ditanya kenapa belum melaksanakan ibadah haji, dengan mudahnya dia menjawab, belum ada panggilan. Belum ada panggilan. Kemudian apakah sudah mendaftar? Belum. Duit ada, daftar tidak. Kira-kira kapan dapat panggilan? Tak akan mungkin. Tak akan mungkin dipanggil kalau kita tidak mendaftar. Orang yang sudah mendaftar sekalipun harus bersabar menunggu 20 tahun ke depan. Entah kalau sekarang mungkin sudah bertambah. Jadi kalau usia-usia seperti saya ini, kalau ada rezeki, sangat pas sekali untuk mendaftar haji. Usia 35-30 tahun sekarang ini mendaftar haji, menunggu 20 tahun ke depan, pas usia 50, insya Allah berangkat. Kalau ada rezeki, daftarlah dulu. Tekadkan, daftar mana dulu. Masalah panggilan, kalau sudah daftar, insya Allah Allah memanggil kita. Kenapa? Ini janji Allah. Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, Allah tidak akan mengubah nasibmu, nasib suatu kaum, nasib suatu orang, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka itu berusaha merubah keadaannya sendiri. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita tidak ada tekad, tidak mendaftarkan ibadah haji, sampai kapanpun kita tidak akan dipanggil. Sampai kapanpun, sampai ajal tidak akan dipanggil untuk ibadah haji. Kalau janji Allah, kalau kamu tidak mendaftar, mustahil kita akan dipanggil. Karena ini sudah diatur oleh pemerintah, sudah dijadwalkan oleh pemerintah. Orang yang mendaftar menurut antrian yang sekian puluh tahun, sedangkan kita santai-santai tidak mendaftar dengan harapan untuk dipanggil. Saya rasa ini sesuatu yang mustahil. Walaupun Allah Subhanahu wa taala fa iza arada ay sayyin ay yaqula lahu kun fayakun. Walaupun Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak sesuatu pun fayakun jadi maka jadilah. Tetapi rasanya amal ini tak pas kalau kita mengidani dengan ayat ini. Tidak pas. Nah, maka saudara muslimin rahimahullah, maka dalam kesempatan hari ini izinkanlah saya menyampaikan materi kajian kita pada hari ini, yaitu tema tentang zakat. Walaupun sedikit dari waktu yang ini, kenapa kita ini? Saya tertarik membahas materi zakat ini karena zakat ini adalah rukun Islam. Salat rukun Islam, puasa rukun Islam. Ibadah salat sudah banyak sekali kita bahas. Ibadah puasa setiap Ramadan diingatkan. Maka kita coba lagi di rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Karena zakat ini adalah kewajiban, maka perlu kita kaji apa-apa yang harus kita zakati, harta benda apa yang harus kita zakati, kapan waktu untuk membayar zakat. Dan ini harus kita pelajari bersama-sama agar ibadah zakat ini menjadi sempurna, bernilai sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalil zakat
secara hukum banyak sekali. Salah satunya hadis tadi. Kemudian ayat Al-Quran juga begitu banyak. Bahkan istimewanya zakat ini, perintahnya digandengkan dengan perintah salat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Artinya apa? Kedudukan zakat ini sama pentingnya dengan kedudukan salat. Kenapa? Karena salat itu adalah ibadah khusus kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zakat ini adalah ibadah khusus kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang efeknya, manfaatnya dapat dirasakan bagi lingkungan. Inilah pentingnya. Karena agama Islam ini agama rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin? Rahmat itu adalah kasih sayang lil alamin, untuk alam sekitar kita. Jadi zakat ini berefek kepada lingkungan sekitar kita. Kenapa berefek? Karena zakat ini harus dibagikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat itu dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu dalam surat At-Taubah ayat 60. Jelas sekali disebutkan, innamas shadaqah lil fuqara wal amilina wal gharimina wa mu'allafatu fi qulubihim wa fisabilillahi wa bis sabil. Coba kita perhatikan ayat ini. Zakat yang pertama itu diberikan kepada siapa? Orang fakir. Jadi orang fakir. Jadi kalau dengan zakat ini membangkitkan keekonomian umat Islam dengan zakat. Jadi zakat ini setelah pentingnya dengan salat, maka ini harus kita laksanakan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Masyaallah kaum muslimin dalam Allah. Untuk selanjutnya, materi zakat ini akan kita bahas secara detail pada pertemuan kita yang selanjutnya. Mengingat waktu kita sudah sangat mendekati berbuka puasa, semoga dengan sedikit hadis yang disampaikan ini menjadikan inspirasi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang baik, terutama yang sudah diwajibkan sesuai dengan hukum Islam. Mohon maaf jika penyampaian saya agak kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Semoga apa yang disampaikan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan. Marilah kita tutup kajian ini dengan bersama-sama kita melafazkan doa barakallahu majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi yang ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Nurul Fitriadi. Semoga apa yang disampaikan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara yang selanjutnya yaitu menutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Baik, saya selalu permisi, kalau ada kata-kata salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon. Saya akhiri. Untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah.